Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megarensi Wijayanti SPD, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2598015663. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD Negeri 10 Wanerjan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, ketua kelas memimpin berdoa ya. Ketua kelasnya yuk, Momo dipimpin doa dulu. Di tempat duduk ya, berdoa mulai. Selamat pagi kelas 2. Coba sebelumnya seperti biasa Bu Guru mau absen kalian dulu ya. Diva, Hadir. Aina, Hadir. Akila, Hadir. Zen, Hadir. Nuh, Hadir. Rizky, Neta, Hadir. Momo, Hadir. Asril, Hadir. Lestari, Adit, Hadir. Ismail, Hadir. Neta. Iya, berangkat semua ya. Iya, berangkat semua. Oke. Sekarang untuk kita lebih semangat, coba semuanya berdiri. Berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Siap ya? Garuda Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. dua kali ya, lagi setelah ini. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan boleh duduk kembali. Coba setelah ini untuk
mengawali pelajaran kita hari ini, seperti biasa ya, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, setuju apa tidak? Betul. Yang pertama, apa yang pertama? Selama dalam pembelajaran, selama kamu mengikuti pelajaran, tidak boleh ngobrol, betul. Yang kedua, Mainan sendiri. tidak boleh mainan sendiri. Lalu selanjutnya, misalkan selama Bu Guru menjelaskan materi, harus mendengarkan, betul. Setuju apa tidak? Setuju, iya. Untuk menjadikan lebih semangat lagi, coba kita ice breaking dulu ya. Apa itu ice breakingnya? Bu Guru punya yang namanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Bisa? Yuk bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bu Guru mau tanya nih. Pada minggu kemarin, minggu sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang gotong royong, tentang tolong menolong. Masih ingat apa tidak? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal simbol pada Pancasila. Setuju? Sudah siap apa belum? Sudah. Nih, Bu Guru punya pertanyaan. Bu Guru ada pertanyaan nih. Coba diperhatikan ya. Ini gambar apa ini? Garuda. Ayo jawab. Nih. Pernahkah kalian melihat lambang burung Garuda di sekolah? Pernah di mana? Di atas itu ya. Jadi di setiap kelas itu pasti ada lambang burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda itu, di dadanya itu ada simbol-simbol ini. Ya, ini adalah simbol-simbolnya. Menurut kalian, apa arti lambang bintang, pohon beringin, dan padi dan kapas? Sudah pada tahu belum? Sudah benar? Ya, selanjutnya nih, guru pertanyaannya. Jika kalian memiliki teman yang berbeda daerah, misalkan nih, dalam satu kelas ini ada salah satu anak yang beda daerah. Dia itu bukan berasal dari Pemalang. Misalkan dia itu berasal dari Jawa Barat atau dari Jakarta, dari Bandung. Nah, itu Bu Guru mau tanya, bagaimana seharusnya sikap kalian? Baik. Selain baik harus menghargai siapa juga? Teman itu, betul ya. Jadi kita meskipun berbeda ya, berbeda kebudayaannya, berbeda perilakunya, tetapi tetap harus bersatu. Mari kita selanjutnya. Bu Guru punya video nih, video tentang simbol-simbol dalam Pancasila. Disimak bersama-sama ya. Mengenal simbol Pancasila. Semuanya menyimak sini. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Panca dan sila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, mempunyai arti. Panca itu artinya lima. Betul. Sila itu artinya dasar. Pancasila itu 5 dasar. Nah, ini apa saja simbol-simbol sila pada Pancasila? Kita lihat bersama-sama. Ini burung, apa ini? Gambar burung apa? Garuda.
Ini juga diperbesar akan terlihat lebih jelas. Disimak ya Rizky, Renta. Nah ini sila pertama dilambangkan dengan apa ini? Iya, bunyinya bagaimana? Nah ini sila keduanya. Rantai. Bunyinya bagaimana? Iya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, gambar apa ini? Pohon beringin. Bunyinya bagaimana? Ya, Persatuan Indonesia. Nih, ini sila yang keempat. Benteng. Bunyinya bagaimana ini? Ini yang terakhir. Sila kelima dilambangkan dengan kapas. Bunyinya bagaimana ya? Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini simbol-simbolnya seperti lebih jelas ya gambarnya ya daripada yang tadi. Yang ketiga, satu gambar dua gambar lantai, tiga empat lima dan kapas. Nah ini, yuk kita bersama-sama membaca Pancasila bersama-sama ya. Pancasila. Satu. Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, sudah pintar-pintar ya. Sudah hafal Pancasila semua? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang simbol-simbol pada Pancasila. Nah, sebelumnya yuk kita ice breaking lagi. Semuanya berdiri supaya lebih semangat. Tidak ada yang tidur. Tepuk lambang Pancasila. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking yaitu tepuk Lambang Pancasila. Sudah Tepuk bisa belum? Ya, kita lihat bersama-sama. Pembet bintang. Satu pembet. Tepuk lambang Pancasila. Satu. Gambar bintang. Dua. Gambar rantai. Tiga. Pohon beringin. Empat. Gambar benteng. Lima. Pagi dan kapas. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah bisa? Sudah paham? Masih duduk lagi. Selanjutnya nih. Nah, sebelum kita berlanjut ke yang lebih dalam lagi tentang materi kita hari ini, Bu Guru mau menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita di hari ini supaya kamu juga tahu, bukan hanya Bu Guru, tapi kalian juga tahu, oh hari ini belajar ini tujuannya buat apa. Nah, diperhatikan bersama-sama ya. Oke? Setuju? Setuju. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 5 simbol pada lambang Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat
Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai dari setiap Pancasila. Iya, nilai dari setiap Pancasila. Jadi begini, coba dengarkan, duduknya yang tegak, tidak ada yang senderan di meja, duduknya yang tegak semua, tidak ada yang senderan di meja. Nah, Bu Guru mau tanya nih, perilaku kamu sehari-hari ini sudah mencerminkan Pancasila apa belum? Sudah, benar? Benar, dari sila pertama sampai sila kelima. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini simbol sila Pancasila terdapat pada perisai. Perisai apa ya? Perisai burung Garuda Pancasila. Yang letaknya di mana itu? Di atas dada tuh. Di dada Garuda Pancasila ini nih. Ini 5 simbolnya. Ya, Adik duduknya yang tegak, Dit. Kita lihat bersama-sama. Dari sila pertama. Sila pertama disimbolkan dengan bintang emas. Iya, bintangnya berwarna emas. Lalu kita lihat selanjutnya. Sila kedua. Sila kedua itu apa ini? Tali rantai. Ya, tali rantai itu simbol sila kedua. Selanjutnya sila ketiga. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu mana? Ya, anak-anaknya menunjukkan ke pohon beringin. Selanjutnya kita lihat sila keempat. Kepala banteng. Apa Ismail sila keempat simbolnya? Kepala banteng, betul. Apa Sen simbolnya sila keempat? Kepala banteng ya. Jangan hewan banteng, Bu. Gak boleh, tapi harus kepala banteng. Selanjutnya kita lihat sila kelima. Sila kelima adalah simbolnya Atas dan putih. apa Neta simbol sila kelima? Padi dan iya betul. Apa Det simbol sila kelima? Betul. Paham ya? Kapas dan Oke, putih. setelah ini coba. Nah, kita masuk ke makna simbol sila pertama. Nah, ini ya. Dari yang tadi kita sudah mengenal dulu simbol-simbolnya, dari simbol sila pertama sampai sila kelima. Sekarang kita akan tahu tentang maknanya. Kira-kira maknanya itu apa ya? Kita lihat bersama-sama. Nah, ini bintang berwarna apa ini? Kuning keemasan. Bintang yang berwarna kuning keemasan juga memiliki makna. Melambang cahaya Tuhan sebagai cahaya bagi rohani manusia. Bagi Rohani. ya. Selanjutnya kita lihat makna apa lagi ya? Makna dari ini latar belakangnya. Warnanya apa Rizky? Hitam. Iya betul, latar belakangnya berwarna hitam. Warna hitam dalam simbol ini juga memiliki makna. Apa itu maknanya? Melambangkan warna alam. Melambangkan warna alam sebagai berkah dari Tuhan. Betul. Selanjutnya apalagi ya? Ini kesimpulannya. Kesimpulan makna simbol sila pertama yaitu bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini Bu Guru mau tanya, kira-kira apakah kalian sudah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa? Sudah. Contohnya bagaimana? Baca Al-Quran. Lalu misalkan nih kamu sebelum makan harus doa dulu.
kita akan melihat makna dari simbol sila kedua. Apa ini simbolnya? Tali rantai. Tali rantai. Tali rantai ini kita amati bersama ya. Warnanya apa ini? Kuning keemasan. Di dalam tali rantai ini Adanya laki-laki. ada dua bentuk ya. Kita amati Adanya bersama-sama yang laki-laki, mengamati ke sini semua. adanya Dilihat ke lawan tulis semua, Neta, Tari, Azril, melihat ke sini semua. Coba, ini bentuk apa ini? Sebelahnya bentuk Lingkaran. jadi ada dua bentuknya, kotak dan Lingkaran. kotak dan lingkaran itu saling bersatu. Kita lihat maknanya. Oke lah. Melambangkan laki-laki. Kotak melambangkan Laki-laki. Sedangkan selanjutnya tali rantai yang lingkaran Melambangkan uang. Jadi meskipun berbeda jenis ya laki-laki dan perempuan karena sama-sama dia adalah bangsa Indonesia dan makhluk Tuhan ya itu harus saling bersatu satu sama lain ya. Selanjutnya nih warnanya apa itu rantainya? Warnanya emas. Melambangkan Pada warna kejayaan. emas ini Melambangkan kejayaan. kejayaan dan keagungan ya. Selanjutnya kita lihat lagi latar belakangnya. Merah itu melambangkan apa itu? Sikap berani. Sikap berani. Berani yang bagaimana yang jujur, iya berani berkata jujur. Terus berani Maju. maju ke depan kelas untuk mengemukakan pendapat. Iya betul. Jadi dapat disimpulkan simbol sila kedua itu bermakna apa ini? Bangsa Indonesia harus saling membantu dan tolong menolong. Sudah dilakukan apa belum? Sudah, bagus. Selanjutnya makna dari simbol sila ketiga. Pohon beringin. Pohon beringin. Nah, pohon beringin itu seperti apa sih Bu? Ada yang pernah melihat pohon beringin? Pernah? Bentuknya bagaimana pohon beringin itu? Besar dan luas, rindang juga ya. Pohonnya kan rindang. Nah, kita lihat bersama-sama apa itu maknanya. Melambangkan tempat berteduh. Kita amati bersama-sama. Di pohon beringin ini ada akar yang menjulur ke bawah. Melambangkan Ya, itu juga ada maknanya, yaitu melambangkan tempat berteduh. Iya, melambangkan tempat berteduh dan berlindung. Untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia. Sia. Kita lihat selanjutnya. Aina diperhatikan dulu, Diva. Coba kita lihat latar belakangnya di kotak ini apa? Putih, betul Rizky. Melambangkan apa ini Putri? Kesucian dan Kesucian kemurnian. kemurnian hati masyarakat Indonesia. Selanjutnya banyak ya maknanya ternyata ya. Akar punja. Nah, jadi pada pohon beringin ini itu memiliki akar. Akarnya namanya akar punja. Kira-kira maknanya apa itu akar punja? Betul, Zen. Melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Jadi kamu sebagai bangsa Indonesia harus bersatu ya. Dalam satu kelas ini harus bersatu. Tidak boleh apa? Aja Tidak dicoplok. boleh bertengkar, boleh. Tidak boleh gelut, tidak boleh ejek-ejekan.
sama orang tua. Simbol sila ketiga bermakna bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dalam Keragaman. Oke, selanjutnya kita lihat simbol sila keempat. Kepala banteng. Kepala banteng. Merah. Ini juga ada maknanya. Kita lihat bersama-sama. Banteng melambangkan Coba sila saya. Indonesia. Iya, betul. Bangsa Indonesia coba berkumpul, ya, berkumpul dalam menyelesaikan masalah. Iya apa tidak? Ya. Selanjutnya kita lihat latar belakangnya. Latar belakangnya berwarna merah. Sama seperti tadi pada kali ranca ya. Warnanya apa Rizky warnanya? Menunjukkan sikap berani. Tadi itu kita harus berani mengemukakan pendapat. Selanjutnya ini kesimpulan dari sila keempat. Simbol sila keempat simbol sila keempat bermakna bangsa Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, Dit? Paham, Dit? Paham. Tidak ada yang dominasi, tidak ada yang senderan di meja, ya. Kita ini sedang belajar. Ya, kalau mau senderan di meja tiduran lebih baik di rumah aja. Ya apa tidak? Ya. Di sini itu waktunya untuk belajar. Selanjutnya nih. Kapas dan padi atau padi dan kapas. Ini juga memiliki makna. Kita lihat bersama-sama. Padi. Asril, padi itu melambangkan apa nih? Bahan pangan utama masyarakat Indonesia. Nah, bahan pangan utama. Kamu itu sehari-harinya makan apa? Nasi. Nasi yang kamu makan itu berasal dari padi yang diproses lama-lama menjadi beras dulu. Setelah menjadi beras, kemudian dicuci dan dimasak lalu menjadi nasi. Jadi nasi itu berasal dari tanaman padi. Paham ya? Selanjutnya kita lihat latar belakangnya. Menunjukkan kesucian dan kemurnian. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kapas ini kapas seperti ini ya bentuknya, juga memiliki makna. Kira-kira maknanya itu apa ya? Betul, melambangkan sandang atau pakaian ya bagi masyarakat Indonesia. Jadi kita lihat bersama-sama. Baju yang kamu pakai, diamati bersama-sama yuk. Mengamati baju yang kamu pakai. Itu kira-kira baju yang kamu pakai kan berasal dari kapas. Ya, baju yang kamu pakai, pakaian Bu Guru pakai ini juga berasal dari kapas. Kapas yang diproses menjadi baju. Benar. Iya, benar. Kemudian diapakan? Dijahit, terus menjadi baju. Paham? Selanjutnya ini kesimpulan dari sila kelima bermakna seluruh rakyat Indonesia terpenuhi kebutuhan pokoknya secara adil. Jadi semua masyarakat Indonesia itu pasti sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara adil, ya? Paham, Nuh? Paham. Kita lanjut. Nah,
Pancasila. Ada gambar anak perempuan sedang menunjuk jari ya. Apa itu penerapan nilai-nilai sila Pancasila? Kita lihat nih. Sebagai bangsa Indonesia merupakan pedoman kita dalam bertindak. Jadi Pancasila itu dijadikan pedoman. Pedoman apa? Pedoman kita dalam melakukan tindakan. Pedoman kamu dalam bertindak itu harus sesuai dengan Pancasila. Tuturanmu. Nih, oleh karena itu tindakan kita harus sesuai dengan Pancasila. Sudah apa belum? Benar, sudah? Sudah. Kita lihat bersama-sama coba. Nih, penerapan sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha. Bagaimana Adit bunyinya? Betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Pada sila pertama diperhatikan bersama-sama di sini yuk. Kelas 2. Hai kelas 2. Silakan memperhatikan ke papan tulis bersama. Contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Ada contoh di rumah dan ada contoh ketika di sekolah. Kita lihat yang pertama contoh di rumah dulu. Di situ ada mengecilkan suara televisi saat anggota keluarga sedang. Maksudnya bagaimana Bu? Maksudnya begini. Nih, misalkan kamu di dalam rumah, misal waktunya maghrib ya, kamu sedang nonton TV. Kemudian kamu di situ melihat ada ayah kamu atau ibu kamu sedang sholat. Nah, harusnya kamu bagaimana? Mengecilkan volume televisinya, jangan malah diperbesar, tapi justru harus dikecilin. Iya, supaya apa? Supaya yang sholat bisa fokus, tidak mengganggu konsentrasi. Selanjutnya ini penerapan ketika di sekolah. Nih dilihat Momo, Asril, Ismail, lihat sini. Di sekolah, contohnya itu tidak makan di depannya teman yang sedang berpuasa. Bu, ini kan bukan bulan puasa. Kok Aina puasa? Nah, misalkan nih, mungkin Aina sedang menjalankan puasanya, puasa sunnah, ya. Jadi puasa itu tidak harus pada bulan puasa. Nah, misalkan di sini di dalam kelas ini Aina sedang berpuasa, maka dari itu yang lain tidak boleh apa? Tidak boleh menggoda. Menggoda dengan apa? Misalkan Makan. beli Makan jajan. jajan. Tidak boleh makan di depan Aina. Tidak boleh makan di depan Aina. Itu namanya sikap menghargai. Iya, menghargai. Selanjutnya kita lihat penerapan sila kedua. Nih, penerapan sila kedua. Juga ada contoh di rumah dan di sekolah. Kita lihat yang di rumah dulu ya, Lestari. Kita lihat contoh yang di rumah dulu. Apa ini? Membantu ibu membersihkan kamar. Membantu ibu membersihkan kamar. Berarti kegiatan itu dilakukan pada saat kamu bangun Tidur. Sudah dilakukan belum? Sudah. Siapa yang sudah bisa membersihkan kamar sendiri? Tunjuk jari yang sudah bisa. Sudah bisa semua? Udah. Neta sudah bisa belum? Belum. Berarti mulai sekarang harus latihan ya. Latihan membersihkan kamar sendiri. Dengan cara bagaimana? Nah, ini. Misalkan nih, dengarkan coba kelas 2. Kamu tidur pasti pakai bantal apa enggak? Pakai guling apa tidak? Ya, aku enggak. Enggak. Misal yang pakai guling, bantal gulingnya itu dirapikan.
belum bisa merapikan tempat tidur sendiri, harus latihan supaya bisa. Coba selain membersihkan tempat tidur itu apalagi membantu siapa lagi? Ibu. Membantu Ayah. Kakak. apa? Membantu apa yang sudah kamu lakukan di rumah? Membersihkan rumah. Membantu membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu biasanya dengan cara apa? Menyapu, boleh. Terus Cuci piring. nyuci piring. Ada yang masak bisa? Oke, sudah bisa. Nyuci baju. Ada yang sudah bisa mencuci piring sendiri? Coba siapa yang udah bisa nyuci piring sendiri? Wah, luar biasa ya. Berarti pinter-pinter nih. Sudah bisa nyuci piring sendiri. Selanjutnya ini penerapan ketika bisa penerapan Cuci piringnya. mengumpulkan dana untuk menjenguk teman yang sedang. Contohnya bagaimana coba? Nah, betul. Misalkan salah satu teman kamu di kelas ini ada yang sakit, tidak berangkat sekolah sampai 3 hari. Ternyata dia itu ada di rumah sakit. Maka dari itu yang lain harusnya iuran untuk apa? Iya, boleh berobat untuk menjenguk, misalkan uang itu. Nah, iya, untuk dibelikan buah, untuk dibelikan Obat. kue ya. Nanti digunakan untuk menjenguk teman yang lagi sakit. Paham? Selanjutnya kita lihat sila ketiga. Sila ketiga. Contoh penerapannya itu. Bunyinya gimana sila ketiga? Coba kau yang jawab cuma Zen. Bunyinya bagaimana sila ketiga? Persatuan Indonesia. Contoh di rumah. Kita lihat contoh di rumah dulu. Penerapan sila ketiga di rumah. Apa itu? Bergotong royong. Iya, bergotong royong membersihkan rumah. Kira-kira sudah dilaksanakan belum? Contohnya bagaimana kamu gotong royong di rumah? Membantu menyapu, terus apa lagi? Lantai bisa. Ya, nyuci baju. Iya, mencabut rambut. Nah, ini ya, misalkan nih kamu di hari Minggu. Hari Minggu kan semuanya pasti di rumah, iya apa tidak? Kamu di rumah, kakak kamu di rumah, ayah kamu di rumah, dan ibu kamu di rumah. Itu dimanfaatkan untuk kegiatan bersih-bersih rumah. Paham? Iya, setuju? Asril. Selanjutnya penerapan di sekolah. Kita lihat penerapan sila ketiga ketika di sekolah. Apa ini? Bermain dengan semua teman tanpa memandang suku dan maksudnya bagaimana ini? Bermain dengan semua teman tanpa harus memandang suku dan budayanya. Contoh misalkan nih, di kelas 2 tiba-tiba ada murid baru. Ya, kedatangan murid baru misalkan. Nah, dia itu berasal dari suku Sunda. Ya, misalkan ya. Nah, terus sikap kamu sebaiknya bagaimana? Harus baik. Tunjuk jari yang bisa jawab. Harus menghargai. Terus harus baik juga. Iya, menghargai. Jadi kamu meskipun punya teman yang berbeda suku ya, berbeda asal, harus tetap mau bermain bersama. Jangan milih-milih. Iya, nggak boleh pilih-pilih teman. Aku nggak mau main sama Adit karena Adit bukan dari Pemalang. Kira-kira baik apa tidak kayak gitu? Tidak baik. Itu harus ditinggalkan. Tidak boleh dilakukan.
Paham? Paham. Kita lanjut. Penerapan sila keempat. Bagaimana bunyinya sila keempat? Merayakan Indonesia Raya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam suara dan program. Ini ada juga contoh penerapan di rumah dan di sekolah. Kita lihat bersama-sama ya. Contoh ketika di rumah. Coba kita ambil gambarnya. Ini gambar satu anggota keluarga. Kira-kira mereka sedang apa ini? Sedang makan bersama. Makan bersama sambil ngobrol. Ngobrolnya tentang apa? Mungkin mereka sedang bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya Ibu, ini bapak, penerapan di adik, sekolah. kakak. Kita lihat bersama-sama penerapan ketika di sekolah. Ini kegiatan apa ya? Pemilihan ketua kelas. Tunjuk jari yang bisa. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas, betul. Kira-kira misalkan di kelas 2 ada kegiatan pemilihan ketua kelas misalkan nih. Nah, itu dilaksanakan secara musyawarah apa tidak? Musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, dari musyawarah itu nanti kan bisa dilihat, oh berarti yang jadi ketua kelasnya ini karena dia memiliki pilihan yang lebih banyak. Paham? Paham apa tidak? Paham. Kita lanjut ke penerapan sila kelima. Penerapan sila kelima Pancasila. Ada contoh di rumah dan di sekolah. Kita lihat yang di rumah dulu. Itu gambarnya sedang apa ini? Belajar bersama kakak dan adik. Jadi di sini Adiknya mana? maksud itu anggota keluarga harus tahu posisinya. Misalkan Akila di rumah punya adik, berarti dia itu harus bisa ngajari adiknya, ya, membimbing belajar adiknya, seperti itu. Paham? Setelah itu penerapan di sekolah. Ini apa ini contohnya? Contohnya ini. Bagus hasil gambar. Kamu sedang ada tugas menggambar. Terus kamu lihat karyanya teman kamu, harus bilang bagaimana? Bagus sekali gambar kamu. Yo, biar lebih semangat lagi, kita tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Setelah ini Bu Guru punya tugas. Oh, Ya, tepuk. punya tugas. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Kerjakan Tepuk tugasnya. Nanti Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3, Ini sini 4. kecil. Ini kelompok 2. Buku sih nggak kecil, berarti kita nulis. Dan ini kelompok 3. Bu, mana? Kerjakan tugasnya. Kepal-kepal sama kepal-kepal. Apa sih? Oli. Mana? Iya, anggotanya. Tugasnya itu diisi dulu nama kelompoknya. Nama kelompok diisi dulu dan anggotanya diisi siapa Bersama-sama nggak apa-apa. Tiga. harus saling bekerja sama ya.
pinter. Sama anak-anak On. ini. Enggak gantian. Nyong. Neta ikut ke sini, Neta. Siapa Tari ikut ke sini? Nah, bareng-bareng yuk. Kita cuma Persatuan Indonesia. Nah, Lestari. Lestari yuk. Persatuan. Yang nenek. Persatuan harus di pohon. Kenapa? Gimana? Masa persatuan banteng, Bu? Diganti dihapus nggak apa-apa. Dihapus nggak apa-apa. Poin Bu. Yang mana? Ini lambang dari sila ke 4. Yang huruf. Tari belas. Suaranya. Tari. Nenek kayak ketok. Luar biasa. Suan wis. Tari wis. Menang. Bareng. Cepet. Terus. nggak apa-apa, biasa nggak apa-apa. Nama lambangnya dulu, namanya apa ini? Bintang. Ini bintang. Yang nama loro ki. Yang nama telu. Yang amin lu. Saya pakai buku nih nyobain. Oh, pakai buku nih Ismail. Batu. Ketu dengan yang kisi. Betul, ini penerapannya ini nih. Tulis di sini. TV ketika ayah sedang sholat. Tulis di sini. Ini yang nomor 1. Nah, tulis di sini. Nah, pinter kayak gitu. Televisi, TV, volume, telepon atau seling ketika ayah sedang sholat. Sholat. Nomor 2 ki asli. Nomor 3 kali RA gini Pak RA ini buku NA rantai
jadi kayak gini. Ayo, bareng-bareng dibantu temennya. Amin. Bu, jadi nakal, Bu. Si kelompok itu selamat kalian weh. Kelompok itu selamat kalian. Kelompok ini nomor PA. Ayo. Pohon penghapus tuh. Penghapus. Wah, ini penghapus lagi. Oh ya, penghapusnya mana? Ini penerapannya belum, Mas. Oh iya, penerapannya. Membantu ibu Membantu. di rumah. Yuk. Ibu. Ibu member. Berapa sih? Lima. Dapat sulit ke? Terus nomor 3, tulis nih. Ya, nomor 3. Nama lambangnya. Pengapas. PO. Pengapas. Smile. Smile pengapas. Pengapas. Wih, anteng nih. Pohon berimis. Smile pengapas. Penghapus. 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 Nomor berapa? Penghapus. Nomor 3 ya? Ininya Persatuan Indonesia. Ini penghapus ini buat apa? Jadi buat ini. Tarik ke sini, tarik biar bareng-bareng ke sini. Nggak bisa, Bu. Indonesia betul. Ini kenapa? Jadi ngono poin iya. Jadi ngono poin iya. Jadi ngono poin iya. Penerapannya. Apa. Musyawaratan gotong royong dia berkoyong. Membersihkan rumah. Ini masih sing itu deh. Nomor 4. Masih sing itu kan? Nomor 4, Persatuan Indonesia. Yang nomor 5 apa lah? Kelompok 3 sampai nomor berapa? 1. Iya. Uno beda tuh. Kalau tadi itu pare. Nomor dipimpin oleh hikmah, dipimpin oleh sini siapa itu? Oh, Tarik
kelompoknya di mana? Sini Mbak. Oh, teh mana? Dihapus penghapusnya mana? Yo, teh mana? Oh, teh ya. Teh mana? Ini. Aku sudah. Ya, kelompok Ya, hapus kelompok 2 sampai mana, Bu? kelompok di mana? Tidak usah gugup. Yang penting jawabannya Benar. ininya bagaimana? Atau sih aja udel-udel terus seperti singkatannya kono coba Bu, nih Bu Udah? Bu, nih Bu nakal Bu Lagi kerja kelompok kok nakal-nakalan. Apa pesil apa? Sudah? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Niki kini apa tadi kerjanya tuh ayah dan Bu, kelompok 2 udah Bu. Kelompok 2 udah. Bunga cukup. Cukup, yang penting jawabannya benar. Bu, ini ada apa? Kecukup Bu. Bawahnya. Ini Bu. Iya bawahnya. Ibu beli di bawah. Ini keadilan. Keadilan sosial. Yang singkir. Tetap di tempat. Ayo Neta. Nomor 5. Setelah ini nanti masing-masing kelompok dengarkan. Setelah ini ya, setelah kalian selesai semua, nanti masing-masing kelompok perwakilan untuk maju ke depan membacakan ini, ya, membacakan hasil karya kamu. Asik. Udah ya, Ininya udah nanti aja. Udah, kelompok 3 sudah. udah. Belum. Coba sekarang kelompok 1. Kelompok 1 yang mau maju siapa? Biva dengan Aina. Akila. Ini kan Aina. Lega. Tapi ya. Ternyata kan foto baru. Buat atletik lagi dong. Oh. Nama
royok. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 yang maju, Zen sama Adit. Nu. Aditnya. Aja baca nomor 2. Halo. Yang lain. Zen baca nomor 5. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 yang maju, Ismail dengan Asril. Sini. Yang lain tolong diperhatikan. Sedih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Coba kita refleksikan dulu. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing sesuai kelompoknya. Kira-kira guru mau tanya nih, setelah kamu mempelajari materi simbol-simbol Pancasila, bagaimana perasaan kamu? Selain senang, maka apa? Kita lebih mengerti tentang simbol Pancasila. Selanjutnya, guru mau menyimpulkan kegiatan kita belajar hari ini ya. Kesimpulannya yaitu kita bisa tahu penerapan dari sila-sila Pancasila. Kamu juga tahu tindakan kamu sudah sesuai Pancasila apa belum? Oke, setuju? Setuju. Sekarang coba berdiri semuanya. Kita akan Kebiasaan anak ice Indonesia. breaking lagi. Berdiri, Adit. Makan sehat. Tidak ada duduk. 1, 2, 3 mulai. Guru punya tepuk kebiasaan anak Indonesia. Yuk Dan bangun pagi beribadah olahraga. sehat dan bergizi. Ayo bersemangat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat. Beribadah olahraga. Bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat. Mantap betul. Iya, terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Nah, setelah ini selesai sudah pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita pulang, coba buku, pena, pensilnya semuanya dimasukkan ke dalam tas. Tidak ada yang tersisa di meja kamu. Jangan sampai ketinggalan. Sampah-sampahnya Istirahat. Pakai tas. ya, duduk dulu. Istirahat. Kok orang nggak ada pakai tas? Ya, sudah. Sudah dikemasi semua.
pulang ya. Ini pulang sekolah, kamu keluar kelas langsung pulang ya. Tidak boleh mampir-mampir ke teman, tidak boleh main. Kamu harus langsung pulang, ganti baju dulu, baru nanti main. Setelah ini guru juga punya tugas nih, tugas untuk kamu selesaikan di rumah. Nanti hari Senin berarti dikumpulkan. Tugasnya apa? Itu dia tadi. Kamu mencari gambar burung Garuda Pancasila ya. Yang tengahnya itu ada perisainya. Perisai tadi seperti yang lambang-lambang itu. Di print, kemudian nanti diberi warna. Warnanya sesuai dengan gambar ya, sesuai dengan sebenarnya ya. Paham? Hari Senin dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan boleh pulang.